perkenalkan, nama saya Srianti Tampu Bolon, MPM 1901010117, mata kuliah Belajar dan Pembelajaran, Prodi PGSD, Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan proses pembelajaran secara terpusat pada guru dan proses pembelajaran terpusat terhadap siswa, atau yang biasa disebut dengan teacher centered dan student centered. Nah, ada yang tahu tidak apa itu teacher centered dan apa itu student centered? Nah, tepat sekali. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali apa itu pengertian dari teacher centered. Teacher centered atau yang disebut dengan belajar yang terpusat terhadap guru adalah suatu proses pembelajaran di mana guru menjadi pusat utama suatu proses pembelajaran tersebut dan guru menjadi media pembelajaran terhadap siswa. Guru adalah petunjuk arah terhadap siswa tadi tersebut. Nah, metode yang digunakan dalam teacher centered tersebut yaitu ada 6. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang disajikan dengan cara di pelisanan. Misalnya, contohnya, Ibu nih lagi ngomong. Ini adalah metode contoh dari metode ceramah tadi. Kata-kata yang Ibu keluarkan melalui lisan yang Ibu sampaikan. Nah, yang kedua adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini seperti Ibu memberikan pertanyaan, maka siswa Ibu akan menjawabnya. Dan yang ketiga, metode diskusi. Contohnya ada sebuah topik yang akan kita bahas. Topik tersebut akan dijawab secara berkelompok. Dan yang keempat adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini menggunakan alat dan diperagakan. Contohnya, ini adalah sebuah lilin. Nah, Ibu akan memperagakan cara menghidupkan lilin tadi, seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari metode demonstrasi. Nah, yang selanjutnya adalah metode simulasi. Apa itu metode simulasi? Metode simulasi ini adalah metode yang dilakukan sebelum kita melakukan UTS tadi. Contohnya, kita mengerjakan sebuah soal-soal sebelum kita masuk ke dalam UTS tadi. Apa itu UTS? UTS pastinya ujian tengah semester. Nah, dan yang paling terakhir adalah metode penugasan. Metode penugasan atau latihan. Biasanya ini seperti PR yang diberikan guru terhadap siswanya tadi, harus pastinya dikerjakan. Nah, sudah paham sampai di sini? Ibu akan melanjutkan metode student centered. Student centered adalah pembelajaran yang dimana siswa menjadi pusat utama dan siswa menjadi subjek dalam pembelajaran tadi, di mana siswa tadi bisa mengembangkan kreativitas dan potensi yang ada di dalam dirinya tadi. Contohnya, dia mampu mengerjakan suatu keterampilan berdasarkan hasil pemikirannya tadi. Dan tugas si guru hanya menjadi fasilitator dan pendukung dalam proses pembelajaran tadi. Contoh dari proses pembelajaran terpusat pada tadi itu bisa dilakukan di kelas kita. Contohnya, kita lagi belajar ilmiah nih tentang penelitian sebuah tumbuhan kecambah tadi. Siswa tadi yang menanam dan siswa tadi yang memperhatikan bagaimana proses pertumbuhan kecambah tadi. Dan guru menjadi fasilitator dan pendukung dalam proses tadi. Selain itu, Ibu akan mengaitkan proses pembelajarannya dengan pendekatan ilmiah. Nah, sebelum sampai apa itu pendekatan ilmiah? Pendekatan ilmiah adalah suatu proses pembelajaran yang dimana dirancang dengan sedemikian rupa menggunakan konsep dan hukum di mana kita dapat memecahkan suatu permasalahan dan menemukan suatu solusi dengan menggunakan fakta dan konkret yang ada, serta dengan mengumpulkan data-data yang jelas sesuai dengan hasil penelitian tadi. Bu, bagaimana proses pembelajarannya berdasarkan student terpusat dengan pendekatan ilmiah tadi? Proses pembelajarannya kita bisa melakukannya dengan cara melakukan sebuah penelitian agar kita dapat mengamati, menganalisis, serta mengumpulkan data yang ada supaya terlihat bahwasannya penelitian yang kita lakukan sesuai dengan pendekatan yang sedang kita lalui, yaitu pendekatan ilmiah atau yang biasa disebut dengan scientific approach.
atau pendekatan problem based instruction. Nah, pendekatan ini merupakan pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks utama untuk peserta didik berpikir kritis dalam memecahkan suatu permasalahan untuk memperoleh pengetahuan tadi. Bu, bagaimana proses pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menggunakan pendekatan ilmiah, menggunakan prinsip pembelajaran PBI, merupakan suatu proses pembelajaran yang membuat peserta didik mampu untuk berpikir kritis serta menemukan fakta dalam kebenaran penemuannya. Kemudian, siswa tadi mampu mengumpulkannya dalam bentuk data sehingga peserta didik mampu memecahkan suatu permasalahan tadi. Sehingga sesuatu hal yang dia teliti tadi memiliki makna dari kebenaran yang ada. Jadi dia tidak melakukan rekayasa atau dia tadi tidak melakukan sebuah penipuan dalam data-data yang dia dapatkan karena dia sudah melakukan sebuah penelitian berdasarkan objek yang ada. Nah, selain itu, ini hal yang paling menarik. Proses pembelajaran yang kita lakukan pada saat ini, yaitu proses pembelajaran daring. Ada yang tahu tidak apa itu proses pembelajaran daring? Proses pembelajaran daring adalah suatu proses yang digunakan untuk menghemat keadaan yang ada. Maksudnya yang menghemat, Bu, seperti ini. Kita menggunakan alat dan kecanggihan teknologi yang ada. Contohnya nih, kita zaman sekarang, karena masa zaman sekarang kita sudah tidak bisa berkerumun, tidak bisa berkumpul bersama, tidak bisa saling dekat-dekatan karena adanya jarak. Nah, sekarang Ibu jelaskan, apa itu proses pembelajaran daring? Proses pembelajaran daring adalah suatu proses pembelajaran yang menggunakan kecanggihan teknologi dan dapat dilakukan di mana saja dengan menggunakan alat dan media seperti HP, laptop, dan media lainnya yang biasa digunakan dengan aplikasi Google Classroom, Ruang Guru, dan Spada. Bu, apakah proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik? Proses pembelajaran ini bisa membantu, tetapi lebih baik dilakukan dengan cara bertatap wajah. Proses pembelajaran ini tidak begitu efektif untuk dilakukan, tetapi hal ini dapat membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Bu, bagaimana kaitannya dengan proses pembelajaran menggunakan prinsip PBI tadi? Untuk proses PBI tadi, dia menggunakan data-data tadi, data-data yang harus dikumpulkan dengan cara benar. Nah, untuk pembelajaran daring tadi, proses ini kurang efektif dan kurang efisien untuk dilakukan. Mengapa? Karena di dalam proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah dan proses PBI tadi itu menggunakan pengumpulan data yang betul-betul konkret. Jadi kita tidak bisa melakukan secara rekayasa dan duga-dugaan. Jadi proses pembelajaran daring dapat membantu, tetapi untuk PBI kurang efektif dan kurang efisien. Begitulah penjelasan proses pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata yang Ibu sampaikan, mohon dimaafkan. Selamat pagi.